Udah lama kita lockdown. Sekarang kita akan kembali aktifkan kembali channel YouTube-nya PCLSO di usako.org.id. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Saya baca dulu, saya buka profil beliau, takut salah. Beliau adalah Profesor Watt Garrett Scott. Betul ya cara bacanya? Mana? Ya. Profesor Watt Garrett Scott. Beliau adalah dosen di Amsterdam, University of Amsterdam. Kemudian juga peneliti di KI Delft. Nah, KI Delft kita tahu banyak sekali nulis publikasinya terkait Indonesia. Nah, dia Indonesianis, akan bahasanya juga bahasa Indonesia. Awalnya saya mau bahasa Inggris sama beliau, tapi takut beliau nggak ngerti karena bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus. Sekarang kita pakai bahasa Inggris saja pada bahasa Indonesia. Kita beruntung beliau datang ke Indonesia, dan saya yakin semua orang tahu Prof. Watt Garrett Scott itu di 2019 menulis buku Demokrasi for Sale. Nah, itu objek penelitiannya salah satu di Indonesia. Nah, menjelang pemilu 2019 itu bersama Profesor Edward Astina, dan kita akan bahas buku itu, tapi kita akan bahas buku yang baru ya, yang saya lihat dulu. Kemarin baru diluncurkan di Universitas Andalas. Kita belum dapat bukunya, tapi dari saya sudah dapat gambarnya. Itu buku yang ditulis oleh Prof. Watt Garrett Scott, Ahmad Bialhaq, Prof. Afrizal, dan Foto Hospes. Kehampaan hak masyarakat versus perusahaan sawit di Indonesia. Nah, ini menarik ya. Kenapa menarik? Kebetulan ini Prof, kita beberapa waktu lalu di Sumatera Barat ada demo sekitar 2 minggu yang lalu, demo masyarakat air panas. Saya nggak tahu apakah di dalam buku ini masuk objek penelitian, tapi di Pasaman Barat. Kalau lihat objek penelitiannya Prof. Afrizal biasanya Pasaman Barat masuk. Nah, itu masyarakat demo karena wilayah yang mereka hari ini olah itu mau dijadikan proyek strategis nasional. Nah, sebagian itu adalah kebun sawit masyarakat. Dan kalau kita tarik-tarik, ternyata sebagian itu juga peninggalan dari masa kolonial dulu. Nah, mungkin sebagai pengantar, bagaimana ini karakteristik konflik sawit jika dilihat dari apa yang kemudian hasil penelitian ini. Apalagi kemudian ternyata ini memang konflik sawit itu salah satunya ada relasinya dengan pemilihan umum juga, tapi semua kita ada waktu. Kenapa? Karena dalam tanda petik masyarakat yang dikatakan sebagai pendatang itu bagi saya tetap saya tidak setuju dengan kata itu, karena ini orang Indonesia kan semuanya kan oke lah, kita tidak pada posisi pertentangan itu. Ada masyarakat yang kemudian datang lalu diberi hak-hak kependudukan. Konon kabar itu untuk kepentingan politik, untuk membunuh suara. Jadi jangan dikampanye ini. Kalau Anda mau pilih saya kasih ada KTP untuk warga di sini. Jadi situ kan kita bisa menang. Kalau suara saya kan. Nah, dalam penelitiannya buat sama Prof. Afrizal dan teman-teman itu seperti apa sih teman-teman bisa cerita dengan kita? Ya, terima kasih Pak Charles. Kami menulis buku Kehampaan Hak untuk memperjelaskan pada umum bagaimana sifat sengketa lahan di antara perusahaan dan masyarakat pedesaan di Indonesia. Karena sekarang sengketa itu sudah ada di banyak tempat, ada ribuan konflik itu. Tapi biasanya berhenti dalam sebagai studi kasus, beberapa kasus saja. Kami mau meneliti banyak kasus, jadi kami kumpulkan data tentang 150 kasus sengketa untuk meneliti pola umum. Apa pola umum strategi masyarakat, apa pola umum hasilnya konflik itu, dan juga apa pola umum penyebab konfliknya, mengapa ada begitu banyak konfliknya. Nah ya, dan untuk mengerti itu saya kira kasus yang Air Panis yang Anda tadi menyebut sangat menarik juga, karena menurut kami menulis di buku salah satu akar
adalah justru kelemahan hak atas tanah masyarakat Indonesia, dan ini punya sejarah cukup jelas, dan ini bisa disebut disebab oleh rezim kolonial, karena tahun 1470, jadi 140 tahun yang lalu, rezim kolonial melaksanakan sesuatu yang namanya domain verklaring. Oh, 1870. Melaksanakan domain verklaring, dan dengan itu rezim kolonial bilang semua lahan yang belum dimiliki secara resmi dan warisan buruk itu tidak dihapuskan, tetap berjalan. Karena namanya lahan itu sekarang kawasan hutan. 63% semua lahan Indonesia masih kawasan hutan, maksudnya masih dikuasai oleh negara. Dan dari situ muncul banyak masalah, termasuk masalah di Air Manis, karena di sana warga sudah bekerja sejak turun-turun dan moyangnya sudah bekerja di sana, tapi tidak pernah bisa dapat hak milik, tidak pernah dapat sertifikat, karena di kawasan hutan tidak boleh. Tidak boleh karena rezim kolonial tidak memperbolehkan, tapi elit Indonesia tetap melakukan itu. Saya potong situ. Artinya di dalam buku ini dibahas tentang misalnya di Air Manis. Ya. Kami lihat, kami tidak meneliti kasus Air Manis, tapi 150 kasus lain, tapi terkait masalah yang ada di belakang kasus ini kami memang bahas, karena saya kira itu penting untuk mengerti mengapa hak atas tanah masyarakat Indonesia itu lemah. Itu tidak karena adil atau karena ada alami atau seharusnya, itu karena rezim kolonial cari cara untuk mengeksploitasi Indonesia secara lebih efektif, dan karena elit Indonesia setelah kemerdekaan melanjutkan. Lalu apakah ini kemudian kita kenal dengan hak menguasai negara pada dalam rezim hukum Indonesia saat ini? Ya, jadi saat domain verklaring masih memang negara kolonial memiliki lahan, dan setelah kemerdekaan dan setelah melaksanakan undang-undang pokok agraria, katanya berubah. Sekarang namanya hak menguasai negara, tapi di lapangan dampaknya sama. Hak memiliki. Itu maksudnya negara menguasai lahan, dan tetap masyarakat tidak bisa dapat sertifikat atau bukti resmi mereka memiliki lahannya. Dan itu penting kalau kita membahas masalah dengan perusahaan sawit, karena kalau perusahaan sawit masuk di salah satu tempat, biasanya dengan konsesi, dan mereka mengambil lahan yang dalam perspektif masyarakat punya mereka, orang tidak bisa bersidang karena bukti pemilikan mereka seperti SKT atau bukti adat tidak diterima oleh pengadilan. Jadi akibatnya muncul konflik, karena perusahaan bilang secara kami bisa ambil lahannya secara legal dan itu benar, dan masyarakat bilang kami sudah bekerja di lahan ini sejak nenek moyang, bagaimana Anda bisa mengambil lahan kami itu. Jadi dari situ itu sudah sulit. Kalau itu konflik akan tetap. Artinya kan negara melanjutkan klaim sepihak terhadap tanah-tanah yang dulu di zaman Belanda dikatakan domain verklaring itu ya. Lalu kemudian tanpa tahu kondisi lapangan, tanpa tahu faktanya hari ini, bahwa klaim negara itu ternyata kemudian bertemu dengan pendudukan antara atau penguasaan masyarakat yang secara turun-temurun mereka boleh. Jadi jangan-jangan masyarakat juga nggak tahu kalau itu tanah negara. Dalam penelitian Pak gimana? Begitu kan? Entah sekarang 63% semua lahan di Indonesia itu kawasan hutan, dan otomatis itu tidak hutan lagi, itu hutan politik lah. Itu jadi kawasan hutan berseterusan ya? bukan hutan,
kecil yang memang hutan, yang lain sudah kebun, sudah sawah, sudah mungkin kurang tinggal di sana. Jadi dan orang sudah pakai dan menggunakan lahan itu sejak turun-temurun. Dan mereka tahu itu tanah nenek moyang mereka. Iya, dan untuk banyak masyarakat tidak merasa adil bahwa tiba-tiba negara datang dan bilang, oh Anda tidak bisa pakai lahan ini, karena masyarakat akan bilang kami sudah di sini sebelum negara Indonesia dibentuk. Jadi bagaimana Anda mau menguasai lahan ini? Jadi ada rasa ketidakadilan itu. Dan menurut saya, dan itu salah satu harapan kami dengan buku ini, butuh debat publik tentang kawasan hutan. Apakah itu memang efektif dan adil dan baik? Ukuran kawasan hutan Indonesia begitu besar, apakah tidak debat menguranginya? Jadi karena salah satu alasannya memunculkan banyak konflik. Artinya sebenarnya kalau kita harus bedakan antara kawasan hutan dengan hutan yang sendiri. Kan tadi yang kawasan hutan belum tentu dia di situ ada hutan seperti kita pahaminya, ada pohon-pohon. Jadi kawasan hutan belum tentu ada sawah di situ. Bahkan di Sumatera Barat termasuk juga ya kantor-kantor pemerintah sebagian itu berada juga di kawasan hutan ini. Dan banyak desa dan negari itu berada di kawasan hutan. Diskusi kita kemarin juga begitu, menemukan ada sekitar katanya berapa 20% katanya desa-desa kita di Sumatera Barat itu ada di kawasan hutan. Tapi dari temuan penelitian kenapa negara nggak mau semacam legalisasi? Kalau itu kita ke ranah politik, karena kalau kita lihat sifat politik sekarang, penting untuk diakui bahwa elit politik sangat tergantung sumber daya alam dan kapasitas negara untuk bagi-bagi konsesi. Jadi sekarang ongkos politik sangat tinggi. Kalau mau maju sebagai bupati, gubernur atau anggota DPR RI harus bawa miliaran rupiah, dan uang itu harus dikembalikan. Itu kasih insentif untuk menggunakan kekuatan negara untuk mengembalikan modal. Dan salah satu caranya yang sangat penting adalah lewat konsesi. Jadi ada contoh bupati sendiri kasih konsesi kepada anggota keluarga, atau bupati, gubernur, lain-lain kasih konsesi kepada perusahaan yang sebelumnya mendanai kampanye. Jadi maksudnya karir dan pendapatan banyak orang yang elit sekarang tergantung kapasitas negara untuk bagi-bagi konsesi. Karena negara yang dipahami dalam perspektif itu adalah para pejabat-pejabat yang hari ini berkuasa di level eksekutif dan legislatif itu. Kan itu yang ditulis di buku Demokrasi Kursilnya. Dan itu juga di kampanye. Karena itu salah satu alasannya mengapa hak warga sering hampa. Mengapa kami gunakan istilah kehampaan hak di buku ini? Karena situasi yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan di wilayah yang bersengketa itu bukan situasi ketidakadaan hak, karena masyarakat punya hak untuk dapat bagi untungan, maksudnya plasma, punya hak untuk kasih persetujuan atau menolak persetujuan kalau perusahaan mau ambil lahannya, punya hak untuk demo, juga punya hak untuk bahwa negara melaksanakan proses perizinan secara baik untuk menjaga lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan seterusnya. Tapi walaupun hak secara di atas kertas ada, sangat sulit untuk merealisasikannya. Sering perusahaan mengambil lahannya tanpa persetujuan, sering perusahaan menolak kasih plasma, sering perusahaan beroperasi tanpa izin, belum
clean and clean. Ya. Dan termasuk hak masyarakat untuk demo, untuk protes juga sering dilanggar karena ada kekerasan, Ya. masyarakat dikriminalisasi. Ya. Jadi itu menurut kami itu memang konsep kehampaan hak pas untuk menggambarkan situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Ini maksudnya hak ada, tapi isinya Secara normatif ya, secara konstitusional, deskriptif. perundang-undangan Ya, ada dijamin faktualnya haknya betul kosong, tidak ada dampak. hanya law in book aja. Law in book aja, law in reality tidak telah. Dan itu betul kasusnya yang bagus itu kalau kita singgung sedikit, masyarakat demo ke Padang, Ya. mereka menginap di masjid raya, lalu setelah beberapa hari atau seminggu, kira mereka disuruh pulang, diangkut gitu. Dan ini bagi saya ini bagian dari pembukaan hak untuk menyampaikan pendapat juga. Ya. Apalagi itu baru usulan saja, belum jadi proyek strategis nasional. Saya bisa bayangkan kalau itu sudah ditetapkan jadi proyek strategis nasional itu baru usulkannya. Konteks buku ini, saya mau tanya ini penelitiannya dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kami mulai proyek penelitian justru di sini di Padang bulan Mei 2019. Kami ada pertemuan dengan 19 peneliti. Ada beberapa orang yang bekerja dari Belanda dan 11 penelitian yang bekerja di 4 provinsi, di Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Dan di sana orang langsung ke lapangan untuk wawancara dengan tokoh masyarakat, bukan banyak dokumen. Kami kumpulkan ratusan artikel di koran lokal, putusan hakim, banyak dokumen untuk menulis kronologi kasus, setiap kasus 150 kasus. Jadi prosesnya ini cukup panjang, tapi sebagian besar kami beruntung menghasilkan sebelum zaman COVID ya, karena memang tidak ada hambatan. Dan setelah menganalisir, jadi kami dulu bikin beberapa laporan kebijakan, sampaikan hasil penelitian ke gubernur, ke bupati. Dan sekarang kami dengan bantuan obor menerbitkan buku yang berhasil dari 4 tahun. Publish tahun 2023. Indonesia Nomor. Ini memang bulan yang lalu. Baik. Ini baru-baru. Dari 4 wilayah menarik nih, Bung Wan. Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Secara sosiologis dan antropologis ya, itu kan masyarakat kan beda. Ya. Tapi ada titik temu, ada titik persamaan nggak sih problemnya itu? Karena kan kalau kayak Sumba kan selalu terkenal dengan komunalismenya. Ya. Di Riau katanya agak relatif lebih mudah untuk ngambil tanah itu katanya. Kalau Sumba itu terkenal ya, susah sekali. Iya. Di Kalimantan Barat apalagi orang posisinya besar-besar. Kalau di Sumba setahu saya posisi besar itu memang rata-rata warisan. Iya. Yang baru kayaknya. Saat kami mulai dengan penelitian ini, memang hipotesis saya adalah kami akan menemukan perbedaan cukup besar di antara provinsi karena karakter berbeda. Di Sumatera juga kebun sawit agak lebih tua, dan di sini justru di Sumatera Barat adat lebih kuat, dan di Kalimantan perusahaan lebih besar, maksudnya jumlah smallholder lebih sedikit. Jadi akibat semua perbedaan ini saya pikir juga hasil konfliknya akan berbeda. Tapi ternyata tidak ada banyak perbedaan. Sama. Kami lihat dari 150 kasus yang kami meneliti, dalam 102 kasus, maksudnya 68%, masyarakat kalah, tidak berhasil dapat sesuatu, tidak berhasil mengatasi keluhan mereka. Maksudnya tidak ada lahan yang dikembalikan, uang ganti rugi yang benar tidak akan dikasih. Yang masyarakat minta, saya terkejut, itu juga tidak begitu besar. Minta uang ganti rugi sedikit,
juga tidak minta semua kebun dihentikan, biasanya minta beberapa hektar di enclave aja, minta plasma sering. Jadi dari sekian ribu hektar wilayah mereka Hanya minta sedikit sekedar penyambung hidup. Ya, jadi saya cukup terkejut. Perusahaan sering agak pelit, ya kan? Tidak rakus atau menurut saya itu masalah kepercayaan. Perusahaan tidak percaya bahwa kalau bikin kesepakatan dengan masyarakat masalah akan selesai. Jadi akibatnya perusahaan cenderung menghindari bikin kesepakatan. Jadi akibatnya biasanya rata-ratanya masyarakat berjuang selama 11 tahun dan sebagai besar kasus tidak dapat apapun, tidak berhasil. Dan banyak masyarakat yang kami wawancara bilang kami sudah coba banyak yang terus bikin mediasi, bikin oleh bupati, gagal. Kadang-kadang tidak sering, tapi kadang-kadang sidang menang, tapi vonis tidak dieksekusi. Memang masyarakat tidak tahu di mana lagi dengan kasus. Ini juga salah satu temuan dari buku ini bahwa mekanisme konflik yang ada sekarang, termasuk mediasi, adjudikasi dan juga mekanisme RSPO tidak cukup efektif. Tidak efektif. RSPO juga walaupun dari teori memang mekanisme baik, tapi punya dua hambatan. Orang akses sulit, orang jarang bawa kasus ke sana, dan di sana juga monitoring tidak cukup kuat, bahwa sering terjadi perusahaan bilang oh ya saya akan perbaiki situasi, tapi ternyata tidak dan tidak ada follow up. Jadi akibatnya tidak ada mekanisme yang relevan. Dan mengapa mekanisme sering gagal, mengapa justru mediasi sering gagal? Karena itu mekanisme yang paling sering dipakai. Itu juga terkait polusi yang tadi saya menyebut. Biasanya ada hubungan kuat antara perusahaan yang berkuasa, bupati yang dapat contohnya dana kampanye dari perusahaan. Kalau setelahnya bupati yang memimpin mediasi di antara perusahaan dan masyarakat, di belakang layar sudah berpihak pada perusahaan, jadi tidak netral lagi, dan juga tidak sering kami lihat tidak berupaya terus untuk cari solusi. Kalau dilihat faktor elektoral seberapa besar ya dalam demokrasi elektoral kita, seberapa besar kemudian menjadi faktor yang kemudian mempertahankan atau bertahannya negara untuk tetap menguasai lahan itu, sebagai kan saya membayangkan seperti ini dalam melihatnya, dengan hak menguasai negara, para elit politik kemudian bisa bersembunyi di situ menggunakan kekuasaannya untuk memberikan konsesi yang pada akhirnya memberikan keuntungan elektoral dalam konteks pendanaan politik. Pendanaan politik kan begitu kan? Ya, dia gunakan, jadi seolah-olah dia betul ini bidang negara, tapi ketika dia berkuasa itu seolah-olah menjadi punya dia, karena dia bisa berwenang memberikan konsesi. Apalagi penelitiannya KPK, teman-teman ICW juga menjelang pilkada waktu itu kan tren meningkatnya pemberian konsesi perkebunan dan tambang itu kan jadi banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah itu pada ujung-ujungnya adalah karena persoalan izin tambang, lahan, kebun. Jadi apakah memang faktor terbesar yang menyebabkan itu, atau jadi ada faktor-faktor lain yang negara jadi tidak rela masih? Saya kira itu faktor penting. Ini alasan kami banyak kasih judul yang lain. Yang pertama ini demokrasi for sale. Ini arti yang Anda bilang itu artinya adalah akuntabilitas demokratis, rusak akibat fokus politik yang tinggi, termasuk kasus Air Bangis yang sekarang itu dalam sisi perspektif strategi elektoral aneh ya kan, bahwa para politisi mau mengambil lahan mereka, merugikan masyarakat, maksudnya para pemilih mereka, untuk menguntungkan perusahaan yang mau lahan
itu seperti politisi sudah taat dengan perusahaan tapi tidak taat dengan keinginan pemilih mereka. Dan mengapa begitu? Karena di Indonesia untuk memenangkan pilgub atau pilkada, yang penting adalah harus ada anggaran kampanye. Dan mungkin dia sudah berhitung juga keuntungan ekonomi yang dia peroleh dengan memberi izin dibandingkan jumlah suara yang diberikan oleh masyarakat di tempat itu. Saya kira begitu. Ya. Dan itu bikin sedih kan, bahwa memang mereka sudah menghitung bahwa oke, kalau saya merugikan masyarakat, paling dapat suara yang tidak beberapa suara tidak apa-apa. Ya. Yang penting saya harus bikin bahagia perusahaan, dapat modal lebih besar, ya, bisa meraup suara tempat lain lebih besar. Itu sedihnya kan. Itu alasan mengapa pengawas atau observer demokrasi Indonesia sering berbicara tentang oligarki, demokrasi yang oligarkis. Karena negara dan para politisi sudah goyang ke arah elit ekonomis. Jadi dari situ muncul masalah seperti apa dan banyak masalah sengketa terkait lahan lain. Kami lihat di banyak kasus memang negara cenderung tidak netral, cenderung mendukung perusahaan. Nah, ini saya mau closing nih, Pak Rohwan. Di negara lain, ya, gimana cara memutus oligarki klientelisme itu? Ya kemudian relasi perusahaan dengan si politisi. Di Amerika kan juga begitu, kemudian Demokrat, Republikan itu disokong oleh orang. Ya, Usaha di Eropa juga karena memang semakin parlementer itu kan nyampur itu ya. ya. Nah, seberapa besar sih? Lalu apa sih yang direkomendasikan untuk Indonesia supaya punya harapan? Ya, saya ada beberapa rekomendasi karena Anda benar, masalah yang berselingkungan bisnis politik itu bukan hanya terlihat di Indonesia, itu memang tantangan demokrasi banyak tempat. Memang di Amerika seperti saya bilang, di Amerika Latin, di banyak negara di Asia lain juga terlihat pola ini. Tapi ada juga beberapa negara yang tidak terlalu terlihat, termasuk negara Skandinavia, beberapa negara di Eropa. Dan mengapa tidak terlalu terlihat di sana? Menurut saya, karena di sana ongkos politik tidak besar, sedikit. Jadi di sana tidak butuh keluar uang sendiri, itu partai yang keluarkan uang, dan karena vote buying, serangan fajar tidak ada di sana, mahar politik tidak ada di sana, juga tidak perlu bawa saksi ke TPS, jadi ongkos lebih rendah, jadi akibatnya tidak perlu cari bikin deal dengan perusahaan. Jadi dari situ ada, menurut saya ada jalur keluar, dan itu rekomendasi utama saya adalah butuh upaya untuk merubah sistem elektoral di Indonesia untuk turunin ongkos. Sekarang ketinggian ongkos politik tidak sustainable. Itu dan juga tidak enak untuk para politisi. Banyak orang masuk politik rumah sakit karena bila kena stres, bangkrut. Dan tapi sekarang upaya untuk mengurangi ongkos politik tidak cukup. Setiap 4 tahun KPU dan para politisi sedang membahas tentang ada perubahan sistem elektoral. Tapi diskusi biasanya lebih tentang ada terlalu banyak partai, kita harus kurangi 5 partai. Itu jauh tidak begitu relevan dibanding dengan ongkos. Harus ada perubahan sistem elektoral yang bisa mengurangi ongkosnya. Tetap akan mahal, tidak bisa sampai 0, tapi ketinggian ongkos yang sekarang tidak usah dikurangi. Jadi para penonton semua di ujung menjadi semakin dominan untuk menguasai istilah 23% itu hak menguasai negara itu, ternyata itu bisa
dikonversi oleh negara atau dialihkan oleh negara melalui aktor-aktor politik di negara yang berkuasa eksekutif legislatif melalui mekanisme izin, konsesi dan segala macam yang kemudian diberikan kepada pengusaha, dan pada akhirnya kemudian masyarakat ya tidak dapat apa-apa. Nah, penyebabnya memang kemudian para elit ini ketika yang menduduki jabatan itu mereka melakukan ongkos politik yang cukup besar. Ya. Karena jadi saya lihat ini kan apa state capture gitu, kayak peneliti. Memang Penguasaan dari negara, ongkos politik kasih kesempatan untuk ekonomi untuk mengcapture negara. Iya. Karena mereka yang mendanai kampanye, Iya. sekarang ada seperti rasa harus Iya. balas budi Iya. kepada mereka. Iya. Jadi akibatnya tidak hanya orang kaya yang masuk politik, Iya. seperti banyak Pengusaha. tokoh parpol sekarang sudah Dan berbisnis. hampir 70% anggota DPR kita itu pengusaha. Itu memang itu juga banyak orang yang berusaha dari kaya dan menggunakan kekayaan mereka untuk masuk politik. Tetapi selain itu juga ada banyak perusahaan yang tidak masuk politik, tapi karena mendanai kampanye pun dapat pengaruhan dan mereka bisa menggunakan itu untuk beroperasi tanpa izin, dapat keuntungan, bisa menghindari peraturan yang tidak suka, atau juga untuk memenuhi untuk merubah kebijakan. Makanya kan banyak pengusaha kita yang bikin partai. Itu. Dan menurut saya sudah di Indonesia sudah Kayak perusahaan. bikin partai itu sudah menjadi strategi bisnis. Iya. Karena kalau Bagian dari investasi. itu seperti investasi bisnis. Iya. Semakin kesini semakin ngeri ya. Tapi saya harus akhiri tema tentang ongkos politik, kemudian juga praktek state capture. Saya pikir itu bisa kita bahas di tempat lain. Dan akhirnya konflik yang terjadi di masyarakat itu ya memang kemudian terutama dengan negara melalui perusahaan ya masyarakat berdiri sendiri di hadapan mereka itu dan negara dan perusahaan atau pengusaha dan penguasa yang kita kenal dengan oligark itu, lalu pengusaha jadi penguasa menjadi pengusaha, kan itu aja sebenarnya hubungan tiba balik. Ya, memang. Dia jadi pengusaha, untuk biaya dia jadi penguasa, setelah jadi penguasa dia keluarkan kebijakan-kebijakan untuk usahanya. Sesederhana itu. Tapi akibatnya konflik bertahun kita alami, bahkan ini merupakan warisan dari kolonialisme yang kemudian setelah 78 tahun kita merdeka nggak berubah. Jadi Belanda boleh pergi, tapi pola penguasaan kolonialismenya masih kita adopsi sampai sekarang. Nah, saya pikir ini menjadi PR bagi para politisi kita. Ayo kita sama-sama perbaiki pemilu kita dan jangan jadikan dalil juga ongkos politik sebagai pembenaran atas pencurian hak masyarakat. Kira-kira seperti itu ya. Ada yang mau ditambahkan sebagai closing? Saya itu kesimpulan baik dan saya harap buku ini akan semoga akan kasih semangat kepada warga Untuk terus tidak hanya orang akademis tapi aktivis orang lain untuk berjuang untuk mendukung warga desa yang tersentuh dengan konflik untuk bawa perubahan yang struktural yang bisa mengatasi masalah ini. Ya, karena saya juga melihat begini, karena begitu kayanya Indonesia. Jadi daerah-daerah yang itu, daerah-daerah yang kemudian hari ini belum tersentuh ya oleh investasi itu, bukan tidak mungkin suatu saat akan menjadi wilayah baru, yang akan menjadi wilayah baru tempat investasi dan di situ tempat profit baru. Karena saya juga kebayang membuat kasusnya Air Bangis itu, kita nggak tahu tuh dulu itu ya memang betul-betul daerah itu ya sekedar tempat sawit, tiba-tiba sekarang naik ke permukaan, mau dijadikan PSN dan itu kalau kita lihat perencanaannya luar biasa sekali, mau bikin bandara, tapi saya nggak percaya sih sebenarnya. Karena itu kayak motif aja gitu ya untuk menguasai lahan. Dan kita harus tetap waspada, kritis. Kenapa? Karena pola-pola konflik yang sudah ditulis dalam keampaan hak bukunya Perempuan dan teman-teman itu mungkin saja akan berimbas atau berpindah ke area-area lain yang kemudian menciptakan Indonesia ini sangat kaya sumber daya alamnya yang kemudian
Ya belum tentu, mungkin hari ini dia belum dilirik, suatu saat mungkin akan dilirik oleh para investor. Bahkan untuk tempat wisata sekalipun, siapa sangka misalnya contohnya di Komodo, bagaimana dulu masyarakat ya secara tradisional melayani para turis, tiba-tiba kemudian investasi datang untuk menguasai penguasaan Komodo itu. Dan jadi ngeri ya, para pengusaha itu investasinya sudah macam-macam dan tidak hanya selalu gampang dan kebun, sudah mengarah ke Ya, dan itu hal yang Anda menyebut itu memperlihatkan masalah sengketa antara perusahaan sawit dan masyarakat itu juga relevan untuk yang belum tersandung karena memang kelemahan hak atas tanah warga Indonesia itu menyentuh banyak orang di Indonesia. Dan tidak hanya ke depan, tidak hanya sektor sawit saja, ada sektor pariwisata misalnya, kawasan ekonomi khusus ya di beberapa wilayah, kawasan industri juga polanya akan sama. Dan pola akan sama. Jadi itu penting semoga akan muncul debat publik tentang kawasan hutan atau nama yang menurut saya lebih baik kawasan negara. Apakah tidak lebih baik dikuranginya supaya hak tanah warga Indonesia akan lebih kuat. Terima kasih Bung Wat. Saya pikir ini tidak ingin berpanjang lagi nanti, karena kalau panjang nggak penonton pada kabur nggak menonton juga. Terus nanti dipakai editor yang mengedit. Dan saya selalu Prof. Wat Merenstad dari KIP maupun Kampus Pertanian University juga ketemu lagi ya sesi selanjutnya. Dan ini kan jadi tradisi ya, 4 tahun lalu di 2019 beliau podcast sama Periam Sadi, Rektor Pusako. Sekarang podcast dengan saya yang menggantikan Periam Sadi. Semoga ya 4 tahun ini saya. Oke, terima kasih. Pak Wat.